Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya menyapa sesuai dengan waktu ketika Anda membuka dan menonton video ini. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu soal yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia atau bisa juga disebut dengan soal literasi bahasa Indonesia. Hal ini penting saya bahas mengingat teman-teman tidak akan lama lagi buat teman-teman yang duduk di bangku sekolah menengah atas ataupun yang sederajat dengannya akan segera mengikuti tes kompetensi akademik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai tolak ukur untuk tingkat pengetahuan saat Anda nanti akan masuk ke perguruan tinggi. Untuk soal kali ini kita bahas pada topik yang paling awal atau yang tergolong mudah yaitu masalah huruf kapital. Namun demikian jikapun saya katakan topik yang kita bahas ini mudah, pada dasarnya jika teman-teman belum memahami, belum ada wawasan, pengetahuan atau pemahaman terkait dengan huruf kapital ini, yakinlah tidak akan mudah menemukan jawaban yang tepat ataupun benar untuk pertanyaan yang diajukan. Dengan kata lain, soal atau pembahasan soal yang berkaitan dengan huruf kapital ini akan kita bahas, akan kita ulik satu persatu dan tentunya akan kita hubungkan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan yang sebelumnya itu diterbitkan oleh Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang berubah nama menjadi Kemdikdasmen. Untuk pemahaman terkait dengan aturan-aturan, teman-teman bisa cek pada link ataupun, tangkap layar gambar yang udah saya sertakan di video ya. Oke, nanti di situ ada semua aturannya kalau tidak salah saya ingat, itu jumlah aturannya ada sekitar 23 aturan, baik itu yang harus kita gunakan huruf kapital dan termasuk yang tidak harus kita gunakan huruf kapital. Baik, itu saja sekilas gambaran awal soal yang akan kita bahas, manfaatnya ke depan nanti apa. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui, salah satu strategi yang dapat kita terapkan agar kita tidak minim wawasan, minim pemahaman terkait dengan penggunaan huruf kapital, terutama dalam bahasa Indonesia secara tulisan itu adalah membiasakan diri sejak dini, sejak awal, sejak pertama kali ketika Anda atau teman-teman semuanya mendapatkan yang namanya aturan-aturan penggunaan huruf kapital ketika guru di sekolah, ketika tenaga pengajar di lembaga pendidikan Anda bernaung, ataupun tempat di mana Anda menuntut ilmu pengetahuan. Insya Allah strategi seperti itu biasakan gunakan dalam praktik sehari-hari seperti menulis di buku catatan, tidak menomorduakan aturan penggunaan huruf kapital. Dan ketika ada soal yang diajukan, insya Allah kita akan dapat dengan mudah menemukan jawaban yang tepat. Baik, untuk menghemat waktu, di samping Anda ini sudah ada sebuah, gambar ya, terkait dengan soal yang akan kita bahas. Bunyi pertanyaannya adalah penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia pada kalimat berikut adalah. Jadi pertanyaan, yang kita bahas ini pada intinya adalah terdapat salah satu kalimat dari 4 opsi jawaban, yaitu pada opsi A, B, C, D, dan E. Salah satu opsinya itu terdapat penulisan huruf kapital yang tidak sesuai dengan aturan. Kalau kita perhatikan pada masing-masing opsi, yaitu pada opsi A, terdapat kata dua, ya. Terdapat kata dua orang teman Rina tenggelam di sungai Amazon. Nah, di sini ada beberapa kata yang digunakan huruf kapital. Yang pastinya pertama kali itu pada kata dua, huruf D sudah ditulis dengan huruf kapital. Kemudian dua orang teman Rina, yaitu bentuk selanjutnya ada Rina, juga diawali dengan huruf kapital yaitu R, kemudian tenggelam di sungai Amazon. S, bentuk kata sungai ditulis dengan huruf kapital, sedangkan Amazon juga ditulis dengan A kapital pada bentuk Amazonnya. Kemudian pada opsi B, kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, di sini juga terdapat beberapa tempat yang digunakan huruf kapital, yaitu pada bentuk kita, kemudian pada bentuk bahasa, dan pada bentuk Indonesia. Kita akan kupas satu persatu, terlebih dahulu teman-teman perhatikan ya. Yang opsi C, ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang Engkau beri rahmat. Bentuk ya dan Allah ini diawali dengan huruf kapital yaitu huruf Y dan huruf A pada kata Allah. Kemudian tentulah kami ke jalan yang Engkau beri rahmat. Bentuk Engkau juga ditulis dengan huruf E kapital. Kemudian pada opsi D, Profesor Dr. Muhammad Harun MPD
adalah penulis buku pengantar sastra Aceh. Ada sesuatu yang agak lain dari setiap opsi jawaban. Kalau A, B, C itu tidak ada tulisan atau tidak ada bentuk kata yang dibuat miring. Sedangkan pada bentuk D, ini terdapat tiga bentuk kata yang ditulis miring, yaitu pengantar sastra Aceh. Ini ditulis miring, nanti juga kita akan singgung sedikit kenapa ini harus ditulis dengan huruf miring ya. Selanjutnya, yang terakhir opsi E. Lebaran Idul Fitri mulai dirayakan oleh umat Islam setelah berakhirnya bulan Ramadan. Nah, di opsi E ini terdapat beberapa bentuk kata yang ditulis dengan huruf awal kapital. Yang pertama bentuk lebaran, kemudian bentuk Idul Fitri, huruf I-nya itu ditulis kapital, kemudian umat Islam. Untuk I pada bentuk Islam juga ditulis kapital, dan yang terakhir pada bentuk Ramadan ditulis R kapital. Dari semua opsi ini, tentu kita akan sedikit bingung memilih kira-kira mana sih jawaban yang tepat, yang mana apakah opsi A salah penulisan, opsi B juga salah penulisan, sehingga harus kita ketahui terlebih dahulu yang mana tempat-tempat, bentuk kata apa saja yang harus kita tulis dengan huruf pertama kapital. Sesuai dengan yang saya katakan tadi pada saat, pembukaan, pada saat saya menyapa teman-teman semua, bahwasanya dalam pedoman umum ejaan yang disempurnakan itu, terdapat 23 aturan yang berkaitan dengan penggunaan huruf kapital. Aturan yang pertama terkait dengan penggunaan huruf kapital, bahwasanya dikatakan di sini, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Nah, kalau misalkan kita pegang aturan yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat ya. Itu salah satu aturan yang terdapat pada pedoman umum ejaan yang disempurnakan, yaitu huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Dikatakan awal kalimat ini bisa juga kita katakan permulaan kalimat. Pertanyaannya, di manakah atau bagaimanakah kita bisa menandai tempat-tempat yang dikatakan permulaan atau awal kalimat? Jadi di sini saya kasih tahu ke teman-teman semua, ada beberapa tempat yang dikatakan permulaan kalimat atau awal kalimat. Yang pertama, awal paragraf. Huruf pertama awal paragraf, seperti gambar yang terlihat di samping, di layar teman-teman semua. Huruf pertama pada awal paragraf itu masuk kategori awal kalimat. Ya, misalnya pada bentuk paragraf yang ada, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia yang digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi bentuk bahasa yang pertama kali pada paragraf tersebut harus kita tulis dengan huruf kapital. Tidak boleh kita tulis dengan huruf kecil. Karena bertentangan dengan aturan bahwasanya huruf kapital harus digunakan pada awal kalimat. Awal kalimat termasuk awal paragraf. Huruf pertama pada awal paragraf itu juga dikatakan awal kalimat. Setelah awal kalimat, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia yang digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Di situ terdapat tanda titik yang mengakhiri bangsa. Kemudian kalimat selanjutnya, bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang telah mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kalimat kedua dalam paragraf tersebut juga bentuk kata yang sama, yaitu bahasa. Bentuk bahasa pada kalimat kedua dalam paragraf tersebut itu dikatakan awal kalimat tetapi bukan awal paragraf. Yang sebelumnya awal paragraf plus awal kalimat harus ditulis dengan huruf kapital. Kalimat tersebut, kalimat pertama berakhir pada bentuk bahasa, kemudian dilanjutkan lagi dengan bentuk bahasa yaitu awal kalimat, setelah tanda titik yang mengakhiri bentuk kalimat yang pertama tadi. Jadi bahasa pada kalimat kedua itu juga masuk awal kalimat, sehingga bentuk bahasa yang kedua dalam paragraf tersebut harus kita tulis dengan huruf pertama kapital. Kemudian itu tempat yang pertama ya. Tempat yang kedua yang menunjukkan awal kalimat adalah huruf pertama setelah tanda tanya. Misalnya dalam sebuah kalimat, apa yang kamu kerjakan? Karena sebelumnya ada bentuk kata tanya apa, otomatis kalimat itu harus diakhiri oleh tanda tanya. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi sebuah jawaban setelah tanda tanya itu, misalnya saya sedang membaca buku. Saya, karena sebelumnya itu ada tanda tanya, kalimat "Apa yang kamu kerjakan?" itu sudah berakhir oleh digunakan tanda tanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di bawah tanda tanya tersebut terdapat tanda titik yang berfungsi dua. Yang pertama untuk melengkapkan simbol dari tanda tanya, yang kedua untuk mengakhiri kalimat tanya. Jadi ketika kalimat tanya kita gunakan tanda tanya, maka kalimat itu sudah berakhir, teman-teman.
ketika menulis tidak perlu lagi menggunakan tanda titik setelah tanda tanya, karena tanda titik yang setelah tanda tanya jika digunakan itu sudah masuk ke kelompok mubazir atau kelebihan tanda baca. Jadi, teman-teman, eee, cukup menggunakan satu tanda tanya, di situ sudah paket lengkap dengan tanda titik dan tidak perlu lagi menggunakan tanda titik setelah, tanda tanya tersebut. Jadi huruf pertama ketika kita membuat jawaban, "Saya sedang membaca buku," maka bentuk "saya" tersebut dikatakan awal kalimat. Sehingga S pada bentuk "saya" masuk huruf pertama. Awal kalimat setelah tanda tanya harus kita gunakan huruf kapital. Kemudian selain dari tanda tanya, tanda selanjutnya adalah tanda seru, ya, tanda seru. Tanda seru itu juga sama, di bawah tanda seru ada tanda titik dan harus kita tulis, huruf kapital setelah tanda seru itu digunakan kata selanjutnya. Misalnya pada sebuah kalimat, "Mari kita lestarikan budaya Indonesia." Setelah bentuk Indonesia terdapat tanda seru. Setelah bentuk Indonesia terdapat tanda seru, mari kita lestarikan budaya Indonesia digunakan tanda seru, maka kalimat itu sudah berakhir. Kemudian untuk melanjutkan kalimat selanjutnya atau melanjutkan kata selanjutnya, yaitu pada bentuk budaya, B pada bentuk budaya itu harus ditulis dengan huruf kapital, karena budaya tersebut sudah masuk ke awal kalimat. Jadi, ini adalah beberapa tempat yang dikatakan awal kalimat. Kemudian tempat yang selanjutnya, yang pertama itu awal paragraf, huruf pertama pada awal paragraf, kemudian huruf pertama setelah tanda titik yang menunjukkan akhir kalimat, kemudian huruf pertama yang, setelahnya diakhiri oleh tanda tanya, kemudian huruf pertama yang diakhiri sebelumnya tanda seru. Yang tempat yang terakhir yang dikatakan awal kalimat, huruf pertama setelah tanda petik jamak yang menunjukkan kutipan langsung atau menunjukkan petikan langsung. Misalnya pada kalimat tanda petik pembuka yang jamak, "Kapan Bapak berangkat?" Tanya Hasan. Jadi setelah tanda petik jamak terdapat kata kapan, maka huruf K pada bentuk kapan itu harus kita tulis dengan huruf kapital, karena sesuai dengan aturan huruf pertama setelah tanda petik jamak yang menunjukkan kutipan langsung atau petikan langsung harus ditulis dengan huruf kapital, itu juga dikategorikan awal dari sebuah kalimat. Jadi kalau kita kembali pada opsi pertanyaan yang diajukan ke kita lihat pada opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, dan opsi E, tidak ada satupun awal kalimat dari kata opsi A ada dua, opsi B ada kita, opsi C ya, kemudian opsi D Prof, dan yang terakhir opsi E Lebaran. Pada huruf D, K, Y, P, dan L semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Jadi, aturan yang pertama bahwasanya huruf kapital digunakan pada permulaan kalimat. Semua opsi dari A, B, C, D, dan E sudah tepat. Jadi tidak ada yang keliru ataupun tidak ada yang salah. Nah, langkah selanjutnya kita harus lihat ke kata-kata yang ada di depan setelah kata pertama dari setiap opsi jawaban. Kita lihat opsi yang pertama. Dua orang teman Rina tenggelam di Sungai Amazon. Di sini terdapat bentuk Rina dan bentuk Sungai Amazon. Bentuk Rina ditulis dengan menggunakan R kapital. Kemudian di bawahnya ada Sungai Amazon ya. Kemudian ada Sungai Amazon. Untuk sungai dan Amazon ditulis dengan huruf kapital. Kalau kita lihat aturan yang selanjutnya terkait dengan penggunaan huruf kapital, terdapat salah satu poin yang berbunyi bahwa huruf kapital digunakan, ya, huruf kapital digunakan pada nama orang atau huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, jadi kalau kita lihat pada opsi A, terdapat kata Rina. Rina ini merupakan nama orang. Jika Rina nama orang, maka di situ harus kita tulis dengan huruf kapital. Sesuai dengan contoh dan aturan, huruf kapital digunakan pada huruf pertama atau unsur pertama nama orang termasuk julukan. Namun dalam opsi A tidak terdapat julukan, terdapat nama orang yaitu Rina. Rina ditulis dengan huruf kapital, R-nya ditulis dengan huruf kapital, maka di situ bentuk tulisannya sudah benar. Andaikan Rina ditulis dengan R kecil, maka di situ bentuk yang salah. Jadi, opsi A pada bentuk nama orang Rina tidak ada kekeliruan atau tidak ada kesalahan sehingga Rina dianggap sudah benar dalam penulisan dari segi huruf kapital. Kemudian di bawahnya ada Sungai Amazon. Dua orang teman Rina tenggelam di Sungai Amazon. Bentuk sungai dengan Amazon keduanya ditulis dengan huruf kapital. Apakah itu masuk ke kategori yang salah? Kita lihat pada aturan yang selanjutnya.
Salah satu aturan yang terdapat dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi, itu bunyi aturannya. Yang dikatakan dengan nama geografi, setelah saya identifikasi semua terdapat 27 jenis dari nama geografi, termasuk di dalamnya seperti nama benua, nama Asia, nama pulau, nama terusan, nama laut, kemudian nama nama gedung, kemudian nama provinsi, nama kecamatan, nama desa, itu masuk semuanya ke ranah dari nama-nama geografi. Termasuk salah satunya di situ adalah nama sungai. Jadi kalau kita kembali ke opsi jawaban, Sungai Amazon ini masuk ke ranah nama geografi dan ini sesuai dengan aturan penulisan Sungai Amazon sudah diawali dengan huruf kapital. Jadi Sungai Amazon ini sesuai dengan aturan ditulis dengan huruf kapital pada huruf S dan huruf A pada bentuk Amazon, huruf S pada bentuk sungai itu sudah tepat. Jadi kalau kita kembali pada aturan di opsi A ini terdapat beberapa tempat. Yang pertama 2 pada awal kalimat, kemudian Rina nama orang, kemudian Sungai Amazon nama geografi. Jadi ada 3 tempat dalam kalimat tersebut sudah digunakan huruf kapital. Untuk awal kalimat dari 2, untuk nama orang pada Rina, untuk nama geografi Sungai Amazon. Jadi penulisan pada opsi A ini sudah tepat, jadi itu bukan jawaban yang harus kita pilih. Karena sesuai dengan pertanyaan, penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia pada kalimat berikut. Jadi yang opsi A ini sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, jadi tidak perlu dipilih ya. Jadi opsi A ini bukan jawaban. Kita lanjut pada opsi B. Opsi B, kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di sini terdapat satu tempat yang digunakan huruf kapital, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menunjukkan nama bahasa negara kita sendiri, yaitu nama bahasa ya. Terdapat salah satu aturan juga yang tertuang dalam pedoman umum ejaan yang disempurnakan, yang berbunyi bahwasanya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, nama suku, nama bahasa, dan nama aksara. Kalau kita kembali ke opsi jawaban yang di B, terdapat satu poin aturannya yaitu nama bahasa. Jadi nama bahasa harus kita tulis dengan huruf pertama kapital. Kalau kita kembali ke opsi B, bahasa Indonesia, bentuk kata dari bahasa huruf B ditulis dengan huruf kapital, kemudian Indonesia huruf I pertama ditulis dengan huruf kapital. Dengan demikian, opsi B tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan penulisan huruf kapital. Jadi, opsi B ini jawabannya benar dan ini tidak bisa kita pilih sebagai salah satu bentuk jawaban pada pertanyaan yang sedang kita bahas. Kemudian kita lanjut pada opsi C. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang Engkau beri nikmat. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang Engkau beri rahmat. Ya Allah, ya itu sudah pasti benar karena ditulis pada awal kalimat. Sedangkan bentuk Allah, bentuk dari nama Allah, apakah itu harus ditulis dengan huruf kapital? Terdapat juga salah satu aturan yang berbunyi bahwa huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, nama kitab suci, nama Tuhan, termasuk sebutan kata ganti dari nama Tuhan, serta singkatan nama Tuhan. Ini adalah aturan yang terdapat dalam pedoman umum ejaan yang disempurnakan bahwasanya huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama untuk menulis nama Tuhan. Kalau misalkan umat Islam menulis nama Tuhan itu Allah, maka huruf A pada bentuk Allah tersebut, huruf A yang pertama harus ditulis dengan huruf kapital. Jika A pada huruf pertama bentuk Allah ditulis dengan huruf kecil, maka itu penulisannya keliru atau salah. Jadi kalau kita kembali ke opsi jawaban yang diberikan, ya Allah, itu A-nya sudah ditulis dengan huruf kapital, otomatis itu benar. Kemudian kita lanjut lagi, tuntunlah kami ke jalan yang Engkau beri rahmat. Nah, Engkau ini ditulis dengan huruf E kapital. Engkau ini siapa? Itu pertanyaannya. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang Engkau beri rahmat. Pastinya di sini Engkau ini adalah Engkau ya Allah. Sedangkan di sini E-nya ditulis dengan huruf kapital. Kenapa demikian? Karena salah satu aturan yang berbunyi tadi termasuk sebutan dari kata ganti Tuhan. Jadi yang perlu teman-teman pahami, terdapat 4 jenis bentuk kata yang menunjukkan dari kata ganti dari nama Tuhan ya. Kata ganti dari nama Tuhan itu ada 4 jenis atau ada 4 bentuk. Yang pertama mu, yang keduanya
yang ketiga engkau, dan yang keempat dia. Untuk penulisan mu dannya harus digunakan tanda hubung sebelum mu dan sebelumnya untuk menunjukkan bahwa itu adalah kata ganti dari nama Tuhan. Sedangkan bentuk engkau dan bentuk dia tidak perlu digunakan tanda hubung. Jadi langsung ditulis dengan huruf E-nya kapital dan huruf D pada bentuk dia juga kapital. Misalnya pada contoh, Tuhan yang Maha Esa dalam kurung ada YME akan menunjukkan jalannya. Nah, bentuknya pada contoh yang saya hadirkan di samping ini adalah nya yang merupakan kata ganti dari nama Tuhan. Sehingga N tersebut pada kalimat ini harus kita buat atau harus kita tulis dengan menggunakan huruf kapital. Kalau kita kembali ke opsi jawaban yang diberikan ke kita pada soal yang diajukan, ya Allah tuntunlah kami ke jalan yang Engkau beri rahmat. Karena tadi sudah saya katakan bahwa Engkau ini merupakan kata ganti dari nama Tuhan, maka huruf E tersebut harus kita tulis dengan huruf E kapital. Jika kita mengacu pada aturan, pada opsi C tidak ada kekeliruan dan tidak ada kesalahan penulisan terkait dengan huruf kapital ini. Otomatis A, B, C tidaklah solusi, bukanlah salah satu opsi yang kita pilih sebagai jawaban. Kemudian tinggal dua opsi lagi, yaitu opsi D dan opsi E. Sekarang kita lihat pada opsi D. Profesor Dr. Muhammad Harun, MPD, adalah penulis buku pengantar sastra Aceh. Jika kita lihat bentuk jawabannya, Profesor Dr. Muhammad Harun, MPD. Prof ini adalah salah satu bentuk dari gelar akademik. Begitu juga untuk doktor, ya. Begitu juga untuk doktor ini merupakan salah satu bentuk gelar akademik. Sedangkan Muhammad MOHD inilah singkatan nama orang yang terdiri lebih dari satu huruf pada satu kata, yaitu Muhammad disingkat menjadi 4 huruf MOHD. Kemudian diakhiri dengan tanda titik, kemudian diikuti dengan Harun nama orang juga. Di sini pada profesor bentuk P itu sudah ditulis dengan huruf kapital. Kemudian DR pada dokter D-nya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian Muhammad M juga ditulis dengan huruf kapital. Kemudian Harun H juga ditulis dengan huruf kapital. Apakah penulisan ini juga sudah benar? Dan satu lagi yang terakhir, MPD, M ditulis kapital, PD kedua-duanya juga ditulis dengan huruf kapital. Apakah pada bentuk ini sudah benar atau sudah tepat? Sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan berkaitan dengan penggunaan huruf kapital, kita akan lihat salah satu aturan yang berkaitan dengan penulisan bentuk tersebut ya. Salah satu bunyi aturannya bahwasanya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Jadi kalau misalkan singkatan nama gelar itu harus kita tulis dengan huruf kapital. Kalau kita kembali ke opsi pada jawaban D yang diberikan, Profesor Dr. Muhammad Harun, Prof ini gelar akademik ya, gelar akademik. P harus kita tulis dengan huruf kapital, D harus kita tulis dengan huruf kapital, singkatan Muhammad M harus kita tulis dengan huruf kapital, Harun bukan singkatan, Harun kita tulis dengan huruf kapital karena ini adalah aturan nama orang, bahwasanya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada nama orang ya, yang sudah saya katakan tadi sesuai dengan pada opsi A. Karena opsi A terdapat nama Rina, kemudian pada opsi D juga terdapat nama Harun. Rina nama orang, Harun nama orang. Di sini lengkapnya Profesor Dr. Muhammad Harun MPD, Muhammad Harun nama orang, Profesor Doktor adalah gelar akademik. Dan yang terakhir, MPD juga merupakan gelar akademik. MPD karena dia merupakan gelar akademik, aturannya harus ditulis dengan huruf kapital. Apakah ada aturan yang mendalam atau aturan yang lebih luas terkait dengan penulisan MPD ini? Jawabannya ada, bahwasanya gelar akademik yang disingkat lebih dari satu huruf, misalnya pada bentuk misalnya seperti bentuk SE, kepanjangannya Sarjana Ekonomi. Bentuk dari Sarjana Ekonomi disingkat menjadi SE. S kepanjangannya Sarjana, E kepanjangannya Ekonomi. Sarjana Ekonomi, kedua huruf tersebut ditulis dengan huruf kapital. Kenapa ditulis dengan huruf kapital? Karena S diambil satu huruf dari kata sarjana, E diambil satu huruf dari bentuk ekonomi. Satu huruf tersingkat dari satu bentuk kata. Dua huruf tersingkat dari dua bentuk kata yang berbeda. Sehingga kedua huruf tersebut kita tulis dengan huruf kapital. Kasus pada poin D, Magister Pendidikan disingkat menjadi MPD. Magister disingkat menjadi huruf M, pendidikan disingkat dua huruf yaitu PD. Mestinya karena pendidikan terdiri dari satu kata disingkat dengan dua huruf,
hanya huruf pertama yang ditulis kapital dan huruf yang selanjutnya ditulis kecil. Sama dengan seperti singkatan MOHD. MOHD singkatan dari Muhammad. Karena MOHD ini disingkat dari satu kata terdiri dari 4 huruf atau lebih dari satu huruf, maka hanya huruf pertama saja yang ditulis kapital, sedangkan huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Kemudian pada bentuk MPD juga sama. Mestinya D pada MPD, D ditulis dengan huruf kecil, sedangkan M itu sudah benar, P sudah benar, dan D yang salah. Jadi untuk sementara, kita pegang pada poin D sebagai pilihan jawaban yang akan kita tentukan nanti, yang akan kita pilih nanti ya. Kemudian selanjutnya adalah penulis buku pengantar sastra Aceh. Bahwasanya terdapat juga aturan yang menyatakan bahwa huruf kapital digunakan pada huruf pertama setiap kata yang menunjukkan judul sebuah karangan, ataupun judul sebuah buku, ataupun judul dari nama surat kabar atau nama media massa. Di sini ada judul buku Pengantar Sastra Aceh. Pengantar Sastra Aceh ini adalah judul buku yang terdiri dari 3 kata. P pada bentuk pengantar, S pada bentuk sastra Aceh, A pada bentuk Aceh, semuanya ditulis dengan huruf kapital. Jadi dengan demikian tidak ada kekeliruan pada bentuk pengantar sastra Aceh yang menunjukkan judul buku sudah tepat karena semuanya sudah ditulis dengan huruf awal kapital pada masing-masing kata. Pertanyaannya, kenapa pada pengantar sastra Aceh ini ditulis dengan huruf miring? Ada aturan tambahan bahwasanya dalam bahasa Indonesia secara tulisan, selain mengatur tentang penggunaan huruf kapital, juga mengatur tentang penggunaan huruf tebal atau huruf bold, termasuk mengatur tentang penggunaan huruf miring atau italik. Jadi, salah satu bunyi yang terdapat dalam aturan penggunaan huruf miring bahwasanya judul karangan, judul buku yang masuk ke dalam sebuah tulisan atau masuk ke dalam sebuah paragraf, kalau di dalam sebuah kalimat, dia harus ditulis miring. Tujuannya untuk membedakan bahwa yang dimiringkan itu adalah judul buku. Jadi, kalau kita mengacu pada aturan dalam pedoman umum ejaan yang disempurnakan tersebut, tidak ada kesalahan terkait dengan penulisan judul buku dari pengantar sastra Aceh. Pada poin D, kesalahannya hanya ditemukan pada bentuk PD dari kepanjangan MPD Magister Pendidikan. Ya. Kemudian kita lanjut pada opsi E. Lebaran Idul Fitri mulai dirayakan oleh umat Islam setelah berakhirnya bulan Ramadan. Nah, di sini pada bentuk lebaran itu sudah saya katakan tadi sudah tepat penulisannya karena di awal kapital. Bentuk Idul Fitri ditulis dengan huruf kapital, kemudian bentuk Islam I-nya ditulis dengan huruf kapital dan bentuk yang terakhir Ramadan salah satu nama bulan ditulis dengan huruf R kapital. L kapital maksudnya ya. Kalau kita lihat ke aturan, ya, salah satu aturan yang menyatakan bahwa nama hari, ya, nama bulan, nama tahun, termasuk nama peristiwa sejarah itu harus ditulis dengan huruf kapital. Artinya begini, bunyi yang terdapat pada aturan pada salah satu aturan berkenaan dengan huruf kapital, bahwasanya huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, kemudian nama bulan, nama hari, dan hari besar atau hari raya. Jadi ada beberapa item pada aturan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama nama tahun, yang kedua nama bulan, yang ketiga nama hari, dan yang keempat nama hari besar atau hari raya. Kalau misalkan kita lihat contoh dari nama tahun, misalnya tahun Hijriah. Jadi huruf H pada bentuk Hijriah itu harus kita tulis dengan huruf kapital. Kemudian nama bulan misalnya nama bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember itu juga harus kita tulis dengan huruf pertama kapital. Kemudian nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai dengan Minggu atau Ahad itu harus kita tulis dengan huruf awal kapital. Selanjutnya nama hari besar, misalnya Hari Pendidikan Nasional. Itu Hari Pendidikan Nasional terdiri dari 3 kata, karena dia masuk ke hari besar harus ditulis dengan huruf pertama kapital. Selanjutnya yang terakhir ada hari raya. Hari raya itu harus ditulis dengan huruf pertama kapital. Jadi pada opsi jawaban E yang terdapat di soal, Lebaran Idul Fitri, itu I-nya ditulis dengan huruf kapital. Artinya, karena sudah ditulis dengan huruf kapital, penulisan Idul Fitri itu sudah benar. Dan perlu juga saya tambahkan supaya teman-teman ada sedikit tambahan pengetahuan, penulisan Idul Fitri kan lazimnya kita tulis 2 kata, namun berdasarkan
Kamus Besar Bahasa Indonesia baik yang hard ataupun yang online, itu tidak ditemukan makna jika ketik 2 kata. Jadi penulisan Idul Fitri itu harus satu kata baru dia keluar makna. Kemudian yang selanjutnya, nama bulan, termasuk yang tadi saya sebutkan nama bulan Januari, Februari, itu kan nama bulan dalam tahun kabisat. Kemudian dalam agama Islam juga ada nama bulan. Misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir termasuk pada nama bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini termasuk nama bulan dalam bidang keislaman, dalam ilmu Islam. Dalam bidang Islam terdapat nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, di situ kita bertemu dengan namanya bulan Ramadan. Jadi, kalau kita lihat pada opsi E, huruf R pada bentuk Ramadan ini sudah, tepat ditulis dengan huruf kapital, ya, dengan huruf kapital. Jadi, opsi E ini tidak ada kekeliruan. Opsi A benar, opsi B benar, opsi C benar, opsi D salah, sedangkan opsi E juga benar. Jadi jawaban yang bisa kita pilih hanya pada opsi D. Kenapa D ini salah penulisan? Mestinya PD, D pada bentuk MPD itu harus ditulis dengan huruf kecil. Karena singkatan PD kepanjangannya adalah pendidikan. Singkatan yang terdiri dari dua huruf yang menunjukkan satu kata, maka hanya huruf pertama yang ditulis kapital, sedangkan huruf selanjutnya ditulis kecil. Teman-teman bisa membandingkan penulisan MPD dengan penulisan MOHD pada opsi yang sama, yaitu pada opsi D. Semoga pembahasan terkait dengan penggunaan huruf kapital pada soal yang kita bahas kali ini bisa mengedukasikan teman-teman, bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman agar nantinya ketika mengikuti evaluasi seperti TKA, SNBT, ataupun ujian akhir semester yang diselenggarakan oleh sekolah ataupun madrasah bisa menemukan dan memberikan jawaban yang tepat dan hasil yang diperoleh memuaskan serta membanggakan. Dan sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya.